istri sang penguasa. 44. Friska dan teman-temannya masih di ruang karaoke ketika Seren selesai dengan rapatnya. Seren mengintip dari jendela memperhatikan Gwen. Matanya suram mengingat kembali kepedihan ketika dia terus dihina dan teriaki gila oleh teman-temannya. "Permisi. Bil di ruang karaoke itu biar saya yang bayar," kata Seren pada petugas kasir. Dia pun segera pergi dari sana. Terlihat seorang pria dengan setelan jas rapi bersandar pada bagian depan mobilnya. "Tuan, bagaimana kamu bisa berada di sini?" tanya Seren dengan nada manja. "Tentu saja untuk menjemput Nyonyaku pulang." Juda berjalan mendekati Seren dan menjawab dengan senyum lembut. Juda yang sangat jarang tersenyum dari awal Risti mengenalnya dan Seren yang tidak pernah bersikap lembut dan selalu dingin kepada siapapun. Risti dibuat terkejut oleh kedua atasannya. "Risti, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa besok," kata Seren dengan senyum khasnya yang membuat Risti tersadar dari rasa terkejutnya. "Sama-sama Bu Seren." Risti pun berjalan menuju mobilnya. Seren memperhatikan kepergian Risti. Kemudian Juda merangkulnya dan berjalan menuju mobil Juda. Tak lama setelah Seren membayarnya, Friska dan teman-temannya keluar setelah selesai karaoke. Dan ketika Friska mau pembayaran, "Maaf Nona, semua tagihan sudah dibayarkan oleh Nona yang tadi duduk di kursi sebelah sana." Kasir menunjuk meja di mana Seren duduk. Friska mengikuti arah tangannya menunjuk. "Apa dia sudah lama pergi?" tanya Gwen yang ingin mengejar Seren. "Tidak Nona, dia baru saja keluar." "Terima kasih." Gwen dan Friska pun bergegas keluar dari restoran untuk mengejar Seren. Di luar mereka hanya melihat Seren dari belakang dirangkul oleh seorang pria, namun tidak melihat wajahnya. Riko pun baru saja datang untuk menjemput Friska. "Riko, apa kamu melihat siapa pria yang merangkul Kak Seren?" tanya Friska pada Riko. "Aku tidak memperhatikannya dengan jelas, tapi sepertinya pria itu cukup familiar. Hanya saja aku lupa pernah melihatnya di mana." "Mobil itu. Mobil yang sama ketika aku bertemu dengan Kak Seren di restoran beberapa hari yang lalu," gumam Friska yang terus memperhatikan kepergian mobil Juda. Seren terus saja diam termenung menatap keluar jendela selama dalam perjalanan. Hal itu membuat Juda penasaran. Akhirnya setibanya dia di rumah dan Seren sedang mandi, Juda menghubungi Risti dan menanyakan apa yang terjadi. Seketika sorot matanya berubah tajam mendengar penjelasan Risti. Namun Juda tidak mengatakan apapun pada Seren. Seren masih tetap murung setelah dia selesai mandi. Dia langsung naik ke tempat tidur untuk tidur. Namun ketika mulai memejamkan matanya, bayangan masa lalu kembali menghantui Seren. Tidak, Seren kembali terjaga. Dia mengingat bagaimana rasanya dikurung dalam ruang gelap. Dia juga teringat ketika berada di rumah sakit jiwa. Nafasnya terengah-engah. Dahinya berkucuran keringat. Seren menoleh ke sebelahnya melihat sang suami tertidur lelap. Akhirnya Seren beranjak dari tempat tidur dan berjalan mengambil obat penenang yang ada di tasnya. Dia mengeluarkan 2 butir pil penenang dan menuangkan segelas air putih. Ketika hendak meminumnya, obatnya terjatuh. Ternyata Juda tidak tidur dan dia menepis obat di tangan Seren ketika hendak diminum. "Jangan minum obat itu lagi." Ini pertama kalinya Juda berkata dengan nada bicara yang dingin dan tegas kepada Seren. Dengan sorot mata yang membuat Seren merasa merinding. Dia pun menitikkan air mata. "Aku tidak bisa. Jika aku tidak meminum obat penenang, maka bayangan itu selalu menghantuiku. Nafasku terasa sesak jika membayangkan itu." Bagaimana pengapnya berada di ruang yang gelap gulita yang sempit. Bagaimana takutnya ketika aku dikurung di kamar isolasi rumah sakit jiwa dengan orang-orang gila yang kapan saja mereka bisa mengamuk tanpa sebab.
Bagaimana rasanya ketika aku berteriak kalau aku tidak gila dan itu akan membuat tangan dan kakiku diikat dengan kuat ke tempat tidur, dengan mulut yang ditutupi lakban atau kain. Aku tidak bisa melupakan itu. Kumohon berikan obat itu padaku. Biarkan aku tidur nyenyak tanpa mimpi buruk itu. Hicks, Hicks, Hicks. Rasa takut, cemas dan sedih sangat terlihat jelas di mata Seren ketika dia bercerita. Judah pun dapat merasakan sakit yang Seren rasakan. Judah meraihnya dan memeluknya dengan erat. Tenanglah. Itu masa lalu. Semua itu sudah berakhir sekarang. Mulai saat ini, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Akan kupastikan jika mereka semua hancur di tanganku. Kamu tidak perlu khawatir karena ada aku sekarang di sampingmu. Seren terus terisak di pelukan Judah. Sekarang kita kembali tidur, ajak Judah dengan melerai pelukan di antara mereka. Tidak, aku tidak mau memejamkan mataku. Aku takut. Seren yang masih terisak menggelengkan kepala dengan cepat. Tenanglah, ada aku. Aku akan menemanimu. Seren pun kembali berbaring dalam pelukan Judah. Judah, apa suatu hari nanti kamu akan pergi meninggalkanku? Apa kamu juga akan memperlakukanku seperti mereka ketika ada orang baru yang datang dalam kehidupanmu? Seren mendongak menatap wajah Judah ketika dia bicara. Tidak akan. Aku tidak akan melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Karena tidak akan ada orang baru di antara kita. Beberapa hari telah berlalu. Kini tibalah pesta pertunangan Friska dan Rico. Kediaman Atmaja telah dihias sedemikian rupa hingga terlihat begitu cantik dengan berbagai dekorasi bunga. Friska tengah bersiap di ruang rias didampingi ibu dan neneknya. Ada Gwen juga di sana. Putriku sangat cantik. Kamu benar-benar terlihat seperti seorang putri. Sayang, kata Rizka menyanjung putrinya. Terima kasih, Mah. Papa di mana, Mah? Papa sedang menyapa tamu dan juga keluarga Rico. Apa kamu sudah mengundang Seren? Tanya Airin yang disela pembicaraan ibu dan anak. Sudah, Nek. Aku tidak yakin kalau dia akan datang. Kamu tenang saja. Dia pasti akan datang. Para tamu undangan sudah mulai hadir ketika Seren tiba di sana. Sebelumnya dia telah berbicara pada Judah kalau dia akan hadir. Judah mengizinkan Seren datang sendiri dengan syarat dia tidak boleh terluka. Judah akan menyusul setelahnya. Seren, akhirnya kamu datang juga. Nenek telah menunggumu di lantai atas, kata Rizka dengan senyum ramah kepada Seren. Seren tidak menanggapi dan terus berjalan ke lantai atas menemui Airin di sana. Ada apa nenek mencariku? Dasar tidak sopan. Harusnya kamu memberi hormat terlebih dulu padaku. Teriak Airin begitu melihat Seren. Untuk apa aku harus menghormati nenek? Kita tidak ada urusan apapun lagi. Lagi pula Anda sudah berhasil mendapatkan saham milikku bukan? Karena ini hari bahagia Friska. Jadi aku akan memaafkanmu. Dengan satu syarat. Apalagi yang kamu inginkan? Tanya Seren acuh tak acuh kepada neneknya. Berikan saham milik ibumu. Maka aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Kamu sudah gila. Kalian ini benar-benar serakah. Masih tidak cukup dengan sahamku. Kalian juga ingin mengambil saham milik ibuku. Tidak tahu malu. Seren yang kesal meluapkan emosinya dengan mencaci Airin. Namun, plak, sebuah tamparan mendarat di pipi Seren dengan keras hingga dia memalingkan wajah dan membekas merah di pipinya. Seren langsung menatap tajam pada Airin. Aku akan mengingat tamparan ini. Dan ini terakhir kalinya aku membiarkanmu menamparkan wajahku.